ring road 4 ini. Nah, itu ring road 4 yang tembus ke L1, tembus ke apa namanya, ke Batu Besaung. Nah, itu guys. Nah, seperti itu juga YouTube itu kreatornya penghasilan utamanya dari penayangan iklan. Nah, ini sudah kita melihat lampu-lampu, melihat tanda-tanda kehidupan ini guys. Nah, tampaknya ini sudah di Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Ini di Simpang Bengkuring ini. Kalau ke kanan kita ke perumahan Bengkuring itu guys. Nah, kita terus ini lewat Bengkuring luar ini. Ini jalan padat karya ini guys. Jalannya pelebaran semua ini guys. Ini parit-paritnya sudah ini sedang apa namanya, peremajaan saluran air, irigasi, selokan. Jadi kemungkinan besar ini nanti jalannya juga akan dicor itu setinggi parit yang sudah jadi itu sebelah kanan itu guys. Itu kalau belok kanan itu ke Jalan Wanyi, masuk ke perumahan Bengkuring juga itu guys. Nah, setelah gunung ini di sebelah sini sudah Pinang Seribu guys. Sekolah Dasar Negeri 004 Pinang Seribu. Nah, itu kalau lurus itu guys, itu ke apa namanya, ke air terjun Pinang Seribu itu. Kita ke kanan ini masih di Pinang Seribu. Sebentar lagi kita tembus ke Bayur, Kampung Bayur. Nah, ini daerah Betapus ini guys. Kalau belok kanan itu wisata pinggir sawah itu guys, tembus ke Belimau. Nah, ini di sebelah kiri itu lapas itu guys, lapas narkotika Samarinda. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kota Samarinda. Kapling siap bangun Bayur Hills. Nah, itu banyak kaplingan itu guys. Tapi saya nggak tahu harga kaplingannya berapa itu guys. Nah, kalau kepengen ya silahkan datang sendiri. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pasar Bayur ini guys. Pasar Bayur. Kalau ke kiri itu tembus juga ke Batu Besaung guys. Ke kanan ini kita lewat jalan Teluk Kedondong. Nah, kalau lurus itu ke Muang Ilir, tembus Lempake. Kita belok kiri. Nah, ini jalan Teluk Kedondong nih guys.
motornya kayaknya minum ini guys. Kita cari BBM dulu. Nah ini beli botolan ini guys. Minyak. Kita beli eceran guys, beli BBM eceran. Kalau mau beli di pom, di sini nggak ada pom, jauh dari pom. Mana orangnya? Orangnya enggak keluar-keluar nih guys. Kita isi sendiri aja. Kesorean ini, kelamaan. Mungkin orangnya lagi sibuk. 2, ini baru 1 ini. Nah ini yang jual sudah keluar nih guys. Nah berapa? 26. Ini sudah setengah 6 sore nih guys. Nah, kita jalan sore memang ini. Suasananya lebih asik. Biasanya banyak orang-orang juga yang istirahat santai-santai di sore hari. Jadi suasananya beda kalau udah sore ini. Apalagi di kampung ini guys. Apalagi ini di kampung, biasanya orang-orang pulang dari sawah, dari kebun, atau dari tempat kerja. Jadi sore itu lebih banyak orangnya, biasanya lebih ramai di kampung-kampung ini. Cuma ini terlalu sore juga sih guys. Ini mau bercerita sedikit ini guys. Ini menjawab juga pertanyaan sobat-sobat. Nah, kadang-kadang waktu saya ngevlog entah di mana, banyak yang bertanya itu pertanyaan yang hampir sama. Jadi saya jawab pada video ini aja guys. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sistem pembayarannya YouTube, atau bagaimana YouTube menghasilkan uang dari YouTube itu, prosesnya gimana, dari mana uangnya, dan berapa per video. Begitu guys, pertanyaan yang umum. Jadi ini coba saya jawab ini kali ini. Pertama, nah ini anu guys, ini jalan yang ring road 4 ini. Nah itu ring road 4 yang tembus ke L1, tembus ke apa namanya, ke Batu Besaung. Nah itu guys, ini sambungannya ini. Jadi sedang dibangun ini ring road 4 ini guys. Jadi nanti yang dari Tenggarong lewat sini, artinya kalau mau ke Bontang, mau ke bandara, nggak perlu lagi bermacet-macet lewat kota begitu guys. Jadi sistem pembayaran YouTube itu guys, dia per tayang iklan. Nah, jadi penghasilan utama itu dari iklan. Berapa per iklan itu tergantung iklannya guys. Ada iklan yang mahal, misalnya iklannya iklan produk mobil, produk kosmetik, itu lebih mahal itu guys. Terus kalau yang tampil iklannya yang paling nomor 1, iklan finansial guys, iklan tentang produk perbankan, produk keuangan, itu paling tinggi pembayarannya di YouTube.
nanti dihitung berdasarkan per tayang iklan. Jadi 1000 tayang iklan berapa, yaitu tadi berbeda-beda tergantung iklan apa yang ditayangkan. Per 1000 tayang iklan, jadi bukan per 1000 view misalnya, karena satu view itu bisa aja kalau videonya bagus ditonton orang sampai habis. Satu video satu kali tayang itu bisa menghasilkan beberapa tayang iklan. Misalnya videonya 10 menit, biasanya sampai 3 kali iklan. Iklan pertama, iklan kedua, pertengahan, dan iklan di ujung video. Nah itu kalau pemirsa atau viewer itu menonton sampai habis, nah dihitung 3 iklan itu guys. Nah, itu menurut sepengetahuan saya begitu. Jadi kalau ditonton sampai habis, jadi dapatnya 3 kali tayang iklan. Yang kedua, penghasilan itu dari apa namanya, ada dari super tank itu guys. Nah kita masih tayang iklan tadi ya guys. Nah jadi pembagian hasilnya 55-45 guys. Jadi kalau misalnya pembayaran biaya iklan itu Rp1.000, nanti dibagi kepada Google guys. Jadi Google-nya mengambil dari pembayaran iklan itu, dia mengambilnya 45%. 55%-nya untuk yang punya video. Begitu guys. 55% untuk yang punya video. Sedangkan 45%-nya diambil oleh YouTube atau diambil oleh Google AdSense. Jadi begitu, 55 plus 45. 55 punya kita sebagai konten kreator, 45% diambil oleh Google. Nah berbeda lagi kalau super tank. Super tank itu pemberian dari penonton yang memang suka dengan video kita, terus tergerak hatinya menyumbang sebagai mungkin pengganti bensin dan sebagainya lah. Yang jelas itu penghargaan untuk kreator juga. Itu kalau misalnya super tank itu kita memberi kreator itu 100.000. Nah 100.000 itu nanti diambil oleh Google, oleh YouTube 35% guys. Jadi misalnya 100.000, 65.000 untuk kreator dan 35.000 diambil oleh Google AdSense. Begitu guys. Jadi semua yang di pembayaran di YouTube itu sistemnya bagi hasil itu guys. Bagi hasil tayang iklan. Mungkin kalau kita ambil mudahnya itu seperti televisi guys. Televisi itu semakin ramai penontonnya, misalnya sinetronnya bagus tuh semakin banyak iklannya itu guys. Nah dari tayangan iklan itulah penghasilan dari perusahaan televisi. Nah seperti itu juga YouTube. YouTube itu kreatornya penghasilan utamanya dari penayangan iklan. Nah kembali lagi tadi yaitu berbagi hasil. Kalau iklan itu 45% diambil oleh YouTube, 55% untuk kreator. Nah begitu jelasnya guys. Nah, semoga bisa membantu. Siapa tahu sobat YouTube juga ada keinginan mau jadi kreator di YouTube. Nah seperti itu penjelasannya soal pembayaran AdSense. Jadi yang utama itu yang menghasilkan dari YouTube itu adalah viewer guys. Nah, semakin banyak viewernya, nah, tentu penayangan iklannya juga semakin banyak. Nah,
Begitu juga tayang iklan yang dilewati dan tidak itu beda guys. Kalau kita lewati atau iklannya ditonton sampai habis itu beda nilainya itu guys. Ini sudah di puncak Borneo kita nih melewati tadi guys. Asik sekali bercerita, ini kita sudah sampai di puncak Borneo. Kita sudah sampai di mana ini? Kesorean ini kayaknya ini guys. Hari sudah agak gelap ini. Masjid Babul Nur Berambai. Ini sudah sampai ke Berambai kita nih guys. Belok kanan air terjun Berambai. Kalau belok kiri tadi itu yang pernah kita lewati itu guys, yang tembus Batu Besaung. Nah kalau ini yang tembus ke Simpang Muara Badak ini guys. Ini tembus ke Simpang Muara Badak. Tanah kapling Berambai indah. Nah, banyak kaplingan daerah sini guys. Selamat datang di tempat wisata Berambai Adventure. Camping di atas awan. Nah, Berambai Adventure. Kapan-kapan kita singgah ke sana guys. Ini sudah sore banget ini. Bis perusahaan tambang gitu guys. Gunungnya tinggi-tinggi di sini, guys.
pentancapan tiang-tiang listrik ini guys. Tiang listrik baru ditancap ini. Ini pintu gerbang apa ini guys? Air terjun Berambai. Nah ini gerbangnya nih, air terjun Berambai ini guys. Curam banget ini turunannya ini guys. Kapan-kapan kita ke sana. Harinya semakin gelap. Jalannya semakin sepi, harinya semakin gelap, jalannya semakin sepi guys. Dari tadi udah ketemu motor ini guys lewat, sepi banget jalannya. Jalannya sepi banget. Jalannya sepi banget dan semakin rusak ini guys. Jalannya semakin rusak. Ini rumah kosong ini guys. Jalannya semakin rusak, harinya semakin gelap ini guys. Kesorean saya ini tadi guys, karena ada sesuatu dan yang lain hal itu guys. Nah kita ketemu cor di sini. Mudah-mudahan sampai ke Simpang Badak sana cornya ini. Kalau ke Simpang Badak sana masih sempat kita ini guys. Selamat datang di Puncak Samarinda. Nah ini Puncak Samarinda ini guys. Memang kemana-mana terlihat ini, tapi ini agak kabut ini guys. Turunannya sangat curam ini guys. Habis cornya guys. Asik. Bergembiralah, sobat. Ada yang bilang hidup itu harus dinikmati, karena kita tidak tahu ujung dari kehidupan itu bagaimana. Jadi sementara kita diberi hidup itu dinikmati itu guys.
Karena entah kita nikmati atau tidak, kalau sudah jalur kehidupan kita begitu, tetap akan kita lewati. Jadi bagaimanapun keadaannya, nikmati saja, disyukuri saja. Kadang juga kehidupan yang kita keluhkan, yang kita merasa menderita, kehidupan itu ternyata justru ada yang menginginkan kehidupan yang seperti itu, guys. Artinya kadang-kadang yang tidak kita sukai justru di pikiran orang lain malah itu menjadi dambaannya itu, guys. Jadi nikmati saja, judulnya nikmati saja apa yang masih bisa kita nikmati. Kalau kata-kata mutiaranya ada itu, guys. Katanya cintailah kalau belum bisa memiliki apa yang engkau sukai, cintailah yang sudah engkau miliki. Nah, begitu, guys. Kadang-kadang banyak orang yang mencari terus apa yang dia sukai, tapi yang sudah dimiliki itu dilupakan, guys. Tidak dihargai yang sudah ada. Jadi yang utama itu nikmati yang sudah bisa didapatkan. Cintailah yang sudah engkau miliki. Karena kalau yang belum kita miliki itu tidak ada habisnya, guys. Terkadang-kadang orang ketika belum memiliki luar biasa itu keinginannya. Tapi begitu sudah didapatkan, beda lagi ceritanya, guys. Jadi memang terkadang lebih mudah mendapatkan yang diinginkan daripada mempertahankan apa yang kita inginkan. Artinya mempertahankan bagaimana yang sudah kita sukai itu kita tetap suka. Terkadang sukanya di awal saja itu, guys. Entah kemana-mana sudah ceritanya ini. Ini jalannya semakin sepi, tapi masih bagus ini, guys. Entah sobat YouTube masih bisa kelihatankah ini. Mudah-mudahan masih bisa enak dilihat ini videonya ini sudah. Karena ini sudah menjelang malam ini, guys. Ini sudah jam 6 sore ini. Sudah jam 6 sore. Mau kembali nanggung. Jadi diteruskan aja walaupun gelap. Simpangan kemana ini? Banyak simpangan di sini, guys. Sepertinya simpangannya tambang bisa juga. Saya nggak tahu, nggak ada apa namanya soalnya. Yang jelas ini semakin gelap, nggak ada lagi tiang listrik di sini, guys. Tapi masih ada motor lewat ini, guys. Mungkin penduduk sekitar sini yang berkebun di daerah sini. Nah, ini juga ada pondok-pondok, ada rumah-rumah ini. Rumah-rumahnya ini sebagian besar bangunannya bergaya Bugis itu, guys. Nah, bangunannya bergaya bangunan rumah-rumah Bugis. Rumah-rumah umumnya dari Sulawesi. Gayanya itu kelihatan, guys. Ini kebun sawit ini sebelah kanan. Ini sudah jam 6 lewat ini, guys. Mudah-mudahan kita masih kelihatan nanti sampai di Simpang Muara Badak.
Ini lampu saya ini juga kurang terang ini soalnya ini guys. Hanya lampu kuning saja ini, lampu kabut. Rencananya tadi sebetulnya mau nembus ke Pampang, ternyata justru mau nembus ke Simpang Badak, dari Berambai ke Simpang Badak. Nah, sampai sekarang jalannya bagus saja guys. Jadi sampai di sini kondisi jalannya dilaporkan masih bagus. Jadi walaupun kita pakai mobil masih enak aja lewat sini, walaupun ada beberapa yang putus tapi masih enak dilewati nih guys. Nah, seperti ini patah, cor-corannya patah itu guys, tapi masih enak dilewati. Walaupun mobil kecil tuh masih enak lewat guys. Mobil apa itu, mobil ceper kah itu, mobil kota itu masih enak lewat sini guys. Yang sekarang ini, tapi nggak tahu lagi yang di depan nanti gimana. Hari semakin gelap, mulai banyak nyamuk ini guys. Ini kalau stop kita bisa langsung diserang sama nyamuk nih. Mau ngebut, mau agak laju, kita nggak hafal jalan, takutnya pas agak laju nanti di tikungan ada lubang. Wah, itu bahaya guys. Jadi yang penting utamakan keselamatan. Dimanapun kita lewat, kemanapun kita, nomor satu itu keselamatan itu guys. Hati-hati. Jadi kalau orang mau ke Sebulu dari Muara Badak ini, memang kalau nggak mau lewat kota ya lewat sini guys, dekat aja. Jadi dari Muara Badak masuk ke sini lewat Berambai. Nah, nanti ada jalannya juga, cerita orang itu yang tembus ke L4. Tembus ke L4, tembus ke Sapari. Nah, jadi kalau motong tanpa lewat kota Samarinda bisa ini guys, lewat sini. Yang penting rajin-rajin bertanya aja. Malu bertanya, sesat di jalan, begitu ceritanya guys. Tapi ini curam banget ini guys. Ini apa namanya, patah ini cor-corannya guys. Nah, ini sudah jalannya runtuh nih. Nah, ini kasihan ini kalau mobil kecil, tapi bisa aja kalau pintar-pintar ngambil jalannya guys. Sedikit aja ini guys. Kampung apa ini namanya, sepi. Mau bertanya orang-orangnya pada masuk ini.
gelap guys. Ini sudah dekat Simpang Badak kayaknya ini guys. Mungkin tinggal beberapa kilo lagi ini Simpang Badak. Tinggal beberapa kilo lagi Simpang Badak. Jalannya sudah gelap ini. Semoga nanti hasilnya videonya enggak terlalu gelap, masih dinikmati. Kalau nanti hasilnya terlalu gelap, terpaksa dibatalkan aja video ini guys. Jarang sekali yang lewat sini guys. Mungkin banyak yang nggak tahu. Padahal kalau orang mau los dari Bontang misalnya, atau dari Tenggak, dari Badak, mau los ke daerah Sebulu atau daerah L, jauh lebih dekat memang di sini guys. Dekat banget lewat sini. Cuma kadang-kadang orang masih ragu kalau nggak tahu kondisi jalannya gimana. Tadi ada yang parah itu cuma satu itu tadi guys, pas nanjak. Jadi kalau misalnya pick up itu nggak bermuatan, kayaknya agak susah itu naik di situ. Tergantung lagi drivernya guys, keahlian drivernya. Itu satu kesatuan, driver dan mobil atau motor. Itu selain motornya kuat atau mobilnya bagus kuat, drivernya juga handal. Di kedua-duanya itu saling mendukung. Semakin gelap, harinya gelap banget sudah ini guys. Nah ini ada rumah kosong nih guys. Nah kosong, entah kelihatan nggak ini guys. Kosong, hari cuacanya gelap banget sudah. Banyak rumah kosong di sini guys kayaknya. Nggak banyak sih, ada beberapa aja kelihatan itu. Mudah-mudahan masih kelihatan video ini. Kalau nggak kelihatan sayang banget ini guys. Sayang banget. Sudah capek-capek kalau dibuang. Tapi ya begitu. Itu hukum dunia itu guys. Seperti orang usaha, orang berjualan, tidak selamanya untung. Ada waktunya rugi. Ada waktunya hanya kembali modal. Tapi semasa kita masih bisa berusaha, dilanjutkan aja guys. Makanya yang paling penting usaha itu adalah memahami. Jadi kalau orang mau buka usaha, harus memahami dulu seluk-beluknya, resiko ruginya, resiko apa namanya, perjalanannya, yang mana yang lebih besar, apa keuntungannya lebih besar atau resiko kerugiannya lebih besar. Nah itu perlu dipertimbangkan duluan sebelum memulai sebuah usaha. Nggak ada lampu di sini guys.
Ini ada rumah-rumah ini tapi nggak ada listriknya sepertinya ini. Nah, listriknya belum sampai ke sini. Listriknya belum sampai ke sini. Nah, ada rumah-rumahnya sudah ini guys, tapi nggak ada listriknya. Jaringan listrik belum ada. Nah, kalau di sini ada sudah guys. Sampai sini ada kabel listriknya ini, tiang listriknya ada. Nah itu kalau ke kiri itu ke kilo berapa itu semakin jelek jalannya nih guys. Ke simpang badaknya jelek banget ini kayaknya guys. Nah, putus jalannya, banyak yang putus. Ini sudah mobil kecil nggak bisa lewat sini nih guys. Mobil kecil nih sengsara lewat sini guys. Banyak yang parah. Lubang-lubangnya dalam. Sampai ditumbuhi rumput ini jalan ini. Padahal dulunya aspal mulus ini guys. Masih ada sisa-sisa aspalnya ini. Ini sudah gelap, ini malah jalannya begini nih guys. Ujungnya mungkin belok yang ke kilo 42 kah tadi itu, mungkin itu lebih bagus. Di situ lebih dekat itu kayaknya. Cuma tujuannya kita ini memang mau ke Simpang Badak ini guys. Tinggal sisa-sisa aspal aja ini guys.
Kita lihat jaringan ini ada ndak. Ke arah barat di jalan tembus. Ternyata betul ini guys, memang jalannya rusak, macet. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur banget jalannya guys. Ternyata betul ini ke Simpang Badak. Ini tinggal 2 km lagi nih guys. Jadi yang hancur ini guys, yang jalan yang di sisi Kutai Kartanegara, yang sudah mulus itu, yang dari sisi di rumah-rumah kosong, dari sisi Samarindanya daerah Berambai itu sudah mulus-mulus. Nah ini kan yang memasuki Kutai Kartanegara ini guys, yang parah ini. Jadi ini kalau mobil kecil sudah nggak ada harapan ini. Pantas saja tidak ada mobil-mobil yang kita lewati, mobil-mobil kecil yang lewat. Nah ini dia ada cor ini guys, tapi karena di ujung, di tengahnya sana rusak parah, jadi jalan cornya ini aja sepi ini. Nah ini sudah tertimbun rumput ini jalan cornya ini guys. Kiri kanannya sudah dikuasai semak belukar. Saya kira tadi bakal kemalaman di jalan ini guys, karena jalannya sangat parah tadi. Ternyata sampai di sini sudah ada cornya ini. Nah, cuma belum dilanjutkan aja kayaknya oleh, entah ini milik Kabupaten Kutai Kartanegara apa milik provinsi. Nah ini aspal. Nah ini sekitar 1 kiloan aja lagi nih guys. Sudah sampai kita di Simpang Muara Badak. Ini nggak ada, sepi banget ini jalannya guys. Saya terlanjur aja ini, tapi nggak apa-apa. Nggak ada satupun yang lewat sini guys. Nah, berarti orang pada tahu ini kalau parah ini di sini guys. Tidak ada satupun kendaraan lewat sini. Perjalanan yang luar biasa ini. Sampai kemalaman. Begitulah asiknya guys motor vlog ini, motor vlog jalan tembus-tembus ini. Maunya kemana aja bisa tembus nih guys. Nah ini sudah kita melihat lampu-lampu, melihat tanda-tanda kehidupan ini guys. Nah tampaknya ini sudah Simpang Badak. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Muara Badak, Samarinda. Nah sampai sudah. Alhamdulillah wa syukurillah sampai kita di Tugu.
Muara Badak ini guys, Tugu Simpang Muara Badak. Nah ini Simpang Muara Badak ini guys. Nah itu ke kiri ke Bontang, kalau lurus kita ke Muara Badak, kalau ke kanan kita ke Samarinda. Kita singgah ngopi dulu guys, kita singgah ngopi dulu ini di warung Simpang Muara Badak. Dengan demikian terima kasih juga sobat YouTube yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.